Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mushabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du. Wa ibadullah wa itakullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat melanjutkan belajar, beramal dan beribadah dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para jemaah, bertemu lagi dengan saya Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Guru Mursyid Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat, Jakarta. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah, para hadirin, para pemirsa dimanapun berada, para aulia, para ulama, para ustadz, al-mukharam, al-habibillah. Insyaallah dalam tayangan Ma'rifatullah ini kita tidak akan pernah bosannya untuk meningkatkan belajar dan selalu belajar dengan meningkatkan riyadah wal mujahadah, latihan dan berjuang dalam rangka meningkatkan tauhid kepada Allah dalam makom ilmu tauhid, insyaallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan dan waktu yang dimuliakan oleh Allah ini, saya akan berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan tentang ketuhanan kita kepada Allah dalam makom ilmu tauhid yang berjudul Wajibul Wujud. Kenapa kita mengambil materinya Wajibul Wujud pada pelajaran kita kali ini? Karena disinilah titik yang paling sulit membuktikan adanya Allah. Wujud, wajibul wujud. Wajib adanya Allah bagi diri seseorang. Itu tidak mudah, para jemaah pada hari ini. Tidak mudah mendapatkan pengakuan itu dengan kenyataannya. Mengenal atau mewajibkan rasa pasti Allah itu ada dengan diri. Wajibul wujud, Allah ada pada diri. Ini perlu peningkatan ilmu tauhid yang sangat luas. Perlu peningkatan ilmu tauhid yang sangat hakiki. Tentunya dengan memiliki ilmu-ilmu takharub, ilmu tazakur dan tafakur yang sangat menuntut kekuatan keyakinan. Kenapa? Ilmu untuk mengenal wujud Allah, wajibul wujud ini sangat teliti Allah dalam memberikan suatu hidayah. Seperti yang pernah kita sampaikan. Mengenal Allah itu setelah kita melaksanakan tadabur diri. Tadabur Quran sangat penting. Belajar mengenal diri itu adalah salah satu tadabur. Mentadabur diri untuk mendapatkan diri menuju pemilik diri.
dengan mendirikan diri sebuah diri. Mencari diri dalam diri bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kita menetapkan wajibul wujud. Bagaimana kita bisa merasakan adanya Allah bagi diri kalau kita tidak mengkaji ke dalam diri? Seperti wasilahnya adalah bahasa insan. Bahasa insan, bahasa menyatakan awal kaji pada diri. Karena awal diri adalah Tuhan. Awal diri adalah Tuhan bernama Ilah. Maka kita mendapatkan suatu makom yang bernama wajibul wujud. Titik inilah yang membuat seseorang bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah. Titik wajibul wujud inilah yang membuat tidak ingkar dan tidak mungkar dan tidak ingkar kepada Allah. Tapi kalau belum wajibul wujud itu sampai, sesungguhnya yuwaswi sufi sudurinas, itu adalah musuh terberat bagi manusia, yaitu keraguan-raguan. Tidak adanya kepercayaan. Yakin iya, percaya enggak. Percaya iya, yakin tidak. Perasaan itu akan timbul karena isbatul yakin, ketetapan keyakinan itu berdasarkan kita mentadabur diri. Makom-makom ayat tauhid sangat berpengaruh kepada kita. Sangat berpengaruh dalam bertajali kepada Allah. Makom-makom diri sangat pengaruh. Bahkan itulah yang dihalalkan Allah untuk bertarekat kepada Dia, untuk bersafaat kepadanya, untuk mencari hidayahnya, dan bertasyawuf dan bertauhid. Para hadirin dan para jemaah, dikatakan wajib ada bagi diri, berarti sebaliknya, kalau tidak kita sampai kepada titik wajibul wujud, maka sebaliknya, tiadalah yang ada. Inilah yang akan membuat seseorang jauh dengan Allah. Kenapa? Allah fil wujud wala tanam mawjudun. Allah itu kalau dia mengaku ada mawjudnya. Nah, disinilah pencarian mawjudullah tadi. Kajian ke tingkat tauhid dalam mencari mawjudnya Allah. Sehingga kita mentadabur diri. Dikaji kulit, daging, urat, dan tulang. Itu dari sisi alam. Alamiah mencari alam insan. Maka kulit, daging, urat, dan tulang naik kodratnya menjadi nur, nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Dan berjambatan lagi kepada tauhid berikutnya. Disinilah kita mengenal kepada sifat zat bagi Allah dalam kodrat di wadi mani-manikam. Menuju kodrat daripada batin, daripada asal zat, nufus, nafas, ampas, tanafas. Begitu juga kita mencari tauhid yang berikutnya adalah berhubungan. Apa yang berhubungan? Bagaimana bertauhid dengan Allah. Tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi harus terjadi dan bertajali. Tajali wallah bersifat diri Allah pada sifat alam nyata, yaitu adalah syafaat diri yang nyata. Tajali sirullah, bertajalinya kerahasiaan Allah kepada wujudnya, bersifat mawjud Allah pada diri sifat. Wujud dikatakan tajali wallah. Ini dinamakan berakhir pada an-nazirullah. An-nazir pada jasad, merasa pada sifatnya. Tapi kalau tajalinya sirullah, ini adalah jatuh kepada rahasia. Kenapa? Sir itu adalah rahasia dan rasa. Bisa merasakan yang rahasia itu dari mengkaji rahasia Allah menuju rasa. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau sudah wajibul wujud Allah pada diri, dengan kodrat-kodrat ketauhidan,
La maujudun illallah. Tidak ada yang maujud melainkan wujudnya Allah. Kalau kita sampaikan dalam bahasa qudsi, dalam bahasa dalilnya Allah, dalam bahasa kekutsian, memang tidak ada yang ada melainkan Allah semata yang ada. Ini harus dijalankan. Tidak bisa ini dikalamkan dalam bentuk pemahaman kaji, tetapi paham itu harus masuk, meninggalkan paham kemanusiaan menuju pahamannya Allah. Itulah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Menyatakan seseorang dalam masa wajibul wujud, adanya Allah, dia sudah memiliki keyakinan yang luar biasa. Dia sudah memiliki pandangan yang sudah mutlak. Dia sudah memiliki kodrat yang sudah maujud. Inilah penemuan sifat insaniahnya Allah pada diri. Bukan dibagi lagi ini insan, ini Allah. Tetapi berinsannya Allah pada dirinya. Dalam masa insan dari 7 perjalanan Allah. Mulai dari alam rahim sampai ke alam nyata. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kebenaran ilmu tauhid, bertauhid kepada Allah. Itu adalah ilmu yang hak yang tertinggi. Yang membuat kita lepas dari pegangan pemahaman diri. Menuju pemahaman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Ayat 269. Wajibul wujud adalah pemantapan wujudnya Allah pada diri. Dikaji bagaimana alif itu lenyap di dalam bismillah. Bertajalilah millahnya wujud Allah kepada diri. Bukan Allah yang mau wujud, tapi wujud Allah yang milah kepada Rahman dan Rahim. Kepastian ini tidak bisa hanya dilaksanakan dengan bahasa, tapi harus dilaksanakan dengan bertajali kepada Allah atau memperjalankan. Dari perjalanan 3 kodrat tadi, bertajali Allah kepada Adam, disitulah dikatakan an-nazir, sifat merasalah alam pada Allah. Dan apabila bertajali sirullah Allah pada hakikat rohani pada diri Muhammadun atas sifat zat, maka ini dikatakan an-nasir, saat aku mulai mendapatkan kerahasiaan. An-nasirullah. Masuknya Allah bersifat rahasia menuju diri yang rahasia. Dan bertajalinya Allah pada sifat nyata dalam kodrat keilahiyahannya. Maujudnya sendiri. Ini harus betul-betul matang di dalam menjalankan tajalinya. Banyak yang kita dengar orang mengkaji ma'rifat sehingga tidak ada lagi tempat yang ada di dalam diri melainkan Allah semata. Tetapi itu akan menjadi pengakuan semu kalau seseorang tidak bisa mentajalikannya. Arti mentajalikan itu apa? Milah. Milahnya Allah kepada diri disebut tajalli sirullah. Bismillah. Bagaimana kadar batin pada wujud dan sirnya Allah. Ba alif sin tadi. Milah. Ini namanya tajali. Itu yang dikatakan tajali tadi. Baik tajali Allah, baik tajali sirullah. Tergantung. Alif mampir pada qalbi. Ba mampir pada markubah jantung. Sin mampir pada sifat ma'ani pada kening. Titik 3. Sin. Nas manusia, sin kodratnya. Kodrat sin ini adalah alif, kodrat nas ini adalah alafa, nyata. Inilah para jemaah. Tajali ini wajib dilakukan dan dengan amalan yang hak. Bagaimana tasbihmu mengangkat wujud itu sampai dia mewujud. 1 tasbih saja bisa menelan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena ini zikir yang harus ditatap dan disaksikan kenaikan maliknya. Kenaikan malik Allah pada diri. Dari wujud batin dia mewujud.
Inilah kedatangan milahnya tadi. Satu demi satu dinaikkan. Dalam rangka apa? Sampai kita menuju asmanya. Keberangkatan husna menuju asmanya tadi. Itu sangat dilakukan dengan pentajalian yang kusuk. Dan marifat orang yang mengerjakan harus menyata dikawal oleh seorang mursyid. Marifatullah yang dia dirikan di saat wujud ke maujud satu langkah. Dalam satu tarikan tasbih. Menelan marifat yang sangat besar. Kalau ini marifat sempat kosong sedikit, maka tajalimu akan dirubah oleh syaitan. Maka dikatakan dalam sabda Rasulullah yang berartikan, orang yang tidak memiliki mursyid, dia akan dipimpin oleh setan. Memang di dunia dia bisa mengalahkan setan dengan iktikat dan nekat. Tapi dalam beribadah, di saat kita tidak berdaya dalam melakukan tajalli Allah, dengan tidak keperdayaan kita, disitulah setan masuk mengambil alih dalam bentuk perwujudan ma'rifat. Bahaya sangat. Maka bersegeralah mencari mursyidmu. Mursyid dirimu. Amirul mukminmu. Amir dirimu. Sesungguhnya waktu berjalan terus. Habis bulan berganti bulan, habis tahun berganti tahun. Masa berganti masa. Umur tak bisa diingat. Ingat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sehingga kamu berada pada sisi manusia yang paling beruntung. Afqalal mu'minin. Beruntunglah kamu orang yang berilmu. Beruntunglah orang yang kamu beriman, berilmu. Kenapa? Karena kamu sering bertajali kepada Allah. Jadi kita sudah bisa paham. Sudah kita bisa mengerti dengan wawasan ini. Bahwasanya tidak cukup hanya sebuah kalam yang disampaikan. Kecuali kalam itu sudah berubah menjadi wujud. Begitu diucapkan. Dan begitu juga bisa disaksikan kehadirannya. Dan itu memiliki rukun-rukun hakikat yang sangat kuat. Dan jaminan mursyid yang sangat kuat. Inilah ilmu tauhid para jemaah. Wajibul wujud adalah target utama seorang mukmin dalam menentukan ketuhanannya. Seperti kita lihat dalam kalimat syahadat. La ilaha illallah. Bagaimana kita memberangkatkan potensi ilah. Marwahnya mengwujud menjadi asma Allah. Atau dikenal dirinya yang tidak bernama tadi. Dia akui, aku tidak Tuhan. La ilah. La ilah. Tidak ada Tuhan. Tapi tidak ada kalam yang mengatakan tidak ada aku. Yang ada hanya tidak ada Tuhan karena aku yang ada. Melainkan Allah. Supaya kita melihat kenyataan Allah. Kita melihat an-nazirnya Allah. Kita merasakan an-nasirnya ilah tadi. Dalam wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Dihadirkannya 4 kodrat. Itulah izatullah dalam kodrat alif. Sifatullah dalam kodrat lam pertama. Asma Allah dalam kodrat lam kedua. Dan af'alullah dalam kodrat kekuatannya. Dalam kodrat ibadahnya. Dalam kodrat tajalinya. Dalam kodrat sirnya. Tidak ada hayat kalau tajaliullahnya tidak berjalan. Wajibul wujud, wajib adanya Allah. Setelah seseorang mengetahui kerahasiaan-kerahasiaan dirinya. Itu yang dikatakan wajibul wujud. Sehingga tidak ada jalan untuk mengingkari dengan adanya Allah. Adanya Allah tidak ada pembantahan sedikit pun dari hati nurani kita.
setelah kita kupas tuntas siapa wujud diri ini sebenarnya, yang mampu mengkaji diri, mengkaji Tuhan dalam diri. Siapa yang bersaksi di dalam syahadat itu? Apa yang dia saksikan? Barulah dia menatap kepada kodratnya yang sebenarnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya Allah? Siapa yang dari mana? Siapa kodrat yang mampu melihat wajahnya Allah? Dan siapa yang bisa mampu melihat kodratnya Muhammad? Setelah tajali ini terjadi, bertajali Allah kepada An-Nazir sifat jasad dalam merasa. Bertajali sirullah bersifat An-Nasir, yaitu rohani yang mendirikan. Akhirnya ketetapan keyakinan setelah segala kodrat itu kita kaji, maka barulah isbatul yakin. Kita bisa menetapkan kalau begini adanya. Setelah kita tadabur, kita kaji, maka di situ kita tetapkan ini adalah Allah yang maujud. Ini Allah wujud. Hanya ada kalam umat dan insan. Ada kalam insan dan Tuhan yang membuat terjadinya ibadah. Kalau insan yang melakukan tauhid kepada Allah, itu namanya ibadah. Tapi kalau umat potensi iman melakukan ibadah kepada Allah, itu namanya amaliyah. Di sini kita harus bedakan pentajalian ini, yang berkodrat amaliyah dan berkodrat insaniyah atau hukum ibadah, itu membedakan kodrat-kodratnya, makom-makom kajinya. Inilah wajibul wujud. Setelah semua terhimpun ke dalam mawujudullah, tidak ada lagi yang bisa diakui kemanusiaannya, lahir maupun batin. Setelah dia kupas tuntas dirinya, baru dia bisa membedakan ini padi, ini beras. Kalau padi makanan pokok, tapi beras ini adalah usaha. Bagaimana padi ini kita olah menjadi beras, beras menjadi nasi, nasi jadi nafkah. Begitulah kita. Bagaimana mengolah tulisan menjadi kekuatan, kekuatan menjadi kodrat. Itulah kajian. Itulah makanya diwajibkan kita mencari kekuatan kepada Allah untuk mendapatkan Allah yang sebenar-benar Tuhan bagi diri. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah, kalau kita sudah tahu hakikat daripada wajibul wujud adalah segala sesuatunya telah dikaji, dan kita dapati semuanya berdasarkan kodrat Allah semata. Maka wajib kita mengkaji. Kalau kita ingin mendapatkan keilahan Tuhan pada diri dan disebut asmanya dalam Allah, maka kita lebih dekat dapat nama, dapat diri. Asmaul husna. Jangan dapat nama tapi tidak dapat husnanya. Inilah yang berbahaya. Aku, sin, nas, ana adalah kamu. Jadi kalau sudah dapat aku dan keakuanmu di dalam sifat aku, maka engkau sudah tahu. Kamu menyebut na itu adalah aku. Itulah husna. Tapi kalau kita asma, maka ini adalah sesungguhnya kamu hanya makom. Nah, itulah asma. Asma itu kodrat sebagai makom bertajalinya seseorang di sifat dan zat tadi menuju kebenaran Allah Ta'ala, menuju kebenaran Allah bersifat Ta'ala, Ta'ala bersifat Allah. Inilah kebenaran yang sangat tinggi. Dan kalau kemantapan diri seseorang dalam mengakui Allah itu ada, sudah mantap. Tidak lagi imannya ibarat kayu, akarnya menjulang sampai pucuknya menjulang tinggi dan akarnya menghantam ke bumi. Angin apa yang bisa merubuhkan pohon itu? Begitulah iman orang yang bertuhan kepada Allah. Pucuknya menjulang ke langit, akarnya merajuk ke dalam bumi sedalam-dalamnya. Tidak ada angin yang mampu menggoncang pohon itu. Maka berarti manusianya sudah mendapatkan wajibul wujud
Allah pada dirinya. Dia sudah memastikan wujud Allah pada dirinya. Baik para jemaah, jangan kita tidak paham dengan bagaimana yang dikatakan wajibul wujud. Jangan senang dengan pengakuan, tapi sempurnakanlah dengan kenyataan. Bertajalilah kamu, bertajalilah kita bersama-sama di dalam hukum An-Nazir dan An-Nasyir. Itu yang dikatakan wajibul wujud. Menjadi jasad, menjadi adalah rasa, dan menjadi diri adalah rahasia. Bagaimana kita mendapatkan rasa dari rahasia Allah sehingga nyatalah Allah pada diri kita. Para jemaah, para hadirin, mudah-mudahan tausiah yang saya pendek ini mengenai wajibul wujud jangan pernah salah memahami. Harus dibedah dulu dalam rangka tadabur diri dulu. Benar-benar kita tadabur, kita pecah, kita lebarkan semua, kita buka rahasia demi rahasia Allah dalam diri, maka kita akan mendapatkan kebenaran Allah. Tapi ingat, jangan mengkaji diri di luar solat, jangan mengkaji solat di luar diri. Kajilah solat dalam diri, kaji diri dalam solat. Insya Allah wajibul wujud nanti akan menuju waliul wujud. Bagaimana Allah menetapkan suruhan utusan terhadap kita dalam suatu perintahnya. Setelah nyata dan wujud Allah pada diri wajibul wujud, setelah itu kesempurnaannya setelah isbatul yakin. Benar-benar harga mati dan tidak bisa dirubah. Laksana apapun yang dia lihat, semua sudah maujudullah. Tapi dalam proses tajali harus dibuktikan. Bukan pengakuan yang beriktikad dan nekat, tetapi pengakuan yang telah disaksikan. Insya Allah para jemaah sekalian, untuk wajibul wujud membawa iman kita menuju imanullah. Benar-benar Allah menjadi iman, ibadullah, benar-benar Allah menjadi tempat beribadah. Tidak lagi bersekutu dengan yang lain. Insya Allah akan diijabah oleh Allah. Ingat, kamu bagian dari Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah dalam tayangan berikut nanti kita akan meneruskan dengan bagaimana penetapan waliul wujud. Bagaimana mendapatkan kewalian dari Allah. Bagaimana menangkat diangkat kita kewalian kita oleh Allah setelah wajib. Kalau masih kita dalam ragu-ragu, belum kita mendapatkan kepercayaan yang kuat kepada Allah, belum mantap kepercayaan, masih ragu-ragu, masih banyak alasan, maka jauh wajibul wujud itu akan wabainah, akan terbukti, jauh sangat. Kenapa? Iman kita masih iman alasan. Inilah persoalannya. Mau mengaji, alasan hujan. Mau berzikir malam, alasan ngantuk. Ini orang jauh dalam masa pembuktian. Tapi kalau semua gejolak alam itu hanya bagi dia sebuah pensaksian, datang siang, tenggelam malam, tidak takluk dia dalam kondisi seperti itu. Biasa buat dia. Kenapa? Yang ada di ingatannya, bagaimana saya mendapatkan kepastian Allah dalam diri saya. Maka kita kajilah semua kodrat Allah. Kita mengkaji semua sifat-sifat Allah. Bagaimana kodrat sifat Allah dan bagaimana caranya bersifat Allah pada diri. Kodrat sifat dengan bersifat Allah pada diri akan membuat kita kehilangan kemampuan. Disinilah akhirnya kita baru mengetahui wujud ini semua adalah maujudullah. Bagaimana kita menetapkan wajibul wujud tadi setelah kita mendapatkan proses ketauhidan kita kepada Allah. Belajar dan janganlah kita membuat suatu keadaan belajar ini dalam alasan-alasan dan beralasan. Yakin seolah-olah ibadah itu menunggu ajal besok pagi. Insya Allah begitulah kita mendekatkan urusan diri kita, urusan semua akad-akad diri kita kepada Allah. Bersungguh-sungguh, sami'na wa ta'na. Patuh kepada guru, taat kepada ilmu. Itu tidak lain, tidak bukan pilihan semata.
Cintailah segala pemahaman dari Allah. Berharaplah semakin wahyu itu turun, semakin ilmu itu turun, semakin kamu tunggu. Dan kamu nikmati dengan kasih sayang. Kamu nikmati dengan cinta dan penuh harapan bahwa kamu didatangi oleh pesan dari Allah. Didatangi dan dibekali ilmu oleh Allah. Kamu dalam masa pembekalan, maka belajar dengan baik. Pelajarilah kodrat Allah pada dirimu. Insya Allah engkau akan tahu mewajibkan dirimu bertuhan kepada Allah. Sampai kamu tingkat wajibul wujud itu, maka tidak ada lagi yang bisa hayat di dirimu, melainkan hayatnya Allah semata. Akhirul kalam, para jemaah, insya Allah dalam akhir kalam ini, saya mengucapkan kepada jemaah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan yakin dan sangat yakin dan isbatul yakin. Kejarlah Tuhan. Kamu bisa menikmati agama. Sesungguhnya pelayanmu ada di alam ini. Agama melayani kamu untuk berhubungan dengan Allah asal kamu menaikkan derajat ibadahmu. Makanya proses-proses tauhid itu mengangkat derajat kita sampai tingkat kepantasan untuk bertemu dengan Allah di dalam ibadah kita. Baik para jemaah, untuk tayangan ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan kita sambung belajar lagi dengan bagaimana waliul wujud, bagaimana terbukanya kewalian diri kita kepada Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.